Ya pemirsa, kembali di Lunch Talk. Banjir di Jakarta telah memakan korban jiwa lantaran nekat tak mau mengungsi. Seorang kakek tewas karena kedinginan saat rumahnya terendam banjir. Ya, korban hanya tinggal seorang diri dan hanya ditemani seekor anjing peliharaannya. Harjoko, pria 72 tahun, tinggal di sebuah rumah reot di antara komplek perumahan mewah di Grogol, Petamburan, Jakarta Barat, Rabu sore. Korban dievakuasi sementara oleh petugas keamanan setempat ke kantor kelurahan Grogol yang juga dijadikan posko pengungsian bagi warga korban banjir. Saat ditemukan warga, korban dalam kondisi terapung di dalam rumahnya yang terendam banjir. Ya, kembali kita lanjutkan dialog kita. Tadi pas kita jeda kita sudah sempat berdiskusi ya mengenai potensi 7 hari ke depan. Nah, mungkin Pak Kuku bisa ditunjukkan nih Pak ke kamera supaya pemirsa bisa melihat ini kira-kira potensi hujan 7 hari ke depan akan seperti apa. Ini kalau dari Kita lihat dari peta ini. tampilan ini apa nih Pak yang bisa kita simpulkan? Iya, di sini terlihat bahwa ada warna ya Mas. Jadi warna hijau, orange, dan kuning. hijau muda itu adalah hujan ringan, kemudian hijau sampai hijau tua itu adalah hujan sedang, kemudian kuning sampai ke oranye itu hujan lebat. Nah, ke arah ungu itu adalah potensi hujan yang sangat lebat. Di sini terlihat di bawah ada berlakunya peta tersebut bahwa tanggal 12 itu kondisinya hampir hijau tua hampir keseluruhan Jabodetabek, kemudian di tanggal 13-nya ada merah di Jakarta bagian selatan, Depok, kemudian ke arah timur ke Bekasi. Dan kemudian untuk tanggal berikutnya tanggal 14 itu lebih ringan potensi hujannya. Nah, yang kita lihat di peta di sini, ini wilayah Jawa Barat ya Pak ya? Iya, Jawa Barat. Nah, ini yang kecil ini adalah peta Jakarta. Kita bisa lihat di situ terkonsentrasi dengan warna orange. Nah, itu intensitas hujan di wilayah Jakarta secara keseluruhan memang sedang tinggi-tingginya selama seminggu ke depan. Ya, bukan seminggu ke depan. Jadi pas tanggal itu, tanggal 13, jadi ini adalah potensi curah hujan. Dan di situ bergambar oranye. Oranye itu intensitasnya tinggi atau di antara 50 sampai 100 mm per hari. Kalau sampai ke ungu atau itu tadi di atas 100 mili. Jadi atau untuk tanggal 13 potensi tinggi masih ada, potensi hujan-hujan lebat masih ada, khususnya di wilayah Jakarta bagian selatan, kemudian Depok, Cibinong, kemudian di Jakarta Timur ya, kemudian di Bekasi juga termasuk di wilayah tersebut. Oke, jauh lebih merata untuk Jabodetabek untuk hujan besok. Ya, nah kalau yang kemarin kan lebih banyak ke Jakarta Utara ya Pak. Ya, ini sekarang ke selatan. Ini apakah memang pergerakan cuaca seperti itu giliran atau memang nanti itu bakal ada yang lebih merata? Itu bagaimana sih Pak Kuku? Iya, jadi itu potensi-potensi itu tidak bergiliran ya Mas. Jadi pada saat kondisi dinamisnya mengarah ke arah suatu tempat, ya di situ yang potensi hujan. Nah, kondisi ini sebenarnya disebabkan oleh pertemuan angin ya. Dalam bulan Januari dan Februari ini kita sebut ada daerah konvergensi antar tropik atau daerah pertemuan angin yang biasa terjadi di bulan Januari dan Februari. Maka puncak musim hujan ada di bulan-bulan itu. Nah, kebetulan dari beberapa hari yang lalu masih terjadi pertemuan angin itu. Sampai besok sampai tanggal 13 itu potensi pertemuan angin itu masih ada. Jadi ibaratnya kalau ada 2 jalan mengarah ke arah satu jalan, itu mobil itu akan melambat ya, melambat di suatu ujungnya itu. Nah, sama seperti uap air yang bertemu dari 2 arah menuju ke satu arah, akan ada akumulasi uap air di situ menjadikan awan-awan yang berpotensi hujan. Kalau dia semakin luas dan tebal, tentu
hujannya semakin lama dan lebat. Gitu. Nah, ini kalau misalnya kita biasanya di musim kemarau, kita berusaha untuk supaya ada rekayasa untuk menurunkan hujan buatan. Nah, kalau untuk hujan sendiri, Pak, di musim penghujan, apakah bisa ada rekayasa tertentu untuk menggerakkan uap air itu atau awan agar bergerak tidak pada lokasi yang kita tahu mungkin rawan terhadap banjir? Iya, beberapa tahun lalu kita memang kita lakukan ya, teman-teman di BPPT, BMKG sebagai pendamping untuk konsultasi cuacanya. Secara teori memang bisa bahwa serbu garam itu bisa mempercepat turunnya hujan. Nah, tentu dalam kondisi musim penghujan yang awannya sangat luas dan tebal, tentu harus membutuhkan strategi yang jeli loh untuk harus di mana aja yang harus diturunkan itu akan sangat sulit ya, sangat sulit untuk strategi dan cost-nya juga mahal. Tapi rekayasa untuk itu sebenarnya bisa dilakukan. Bisa dilakukan. Ya. Tapi itu tergantung Gubernur DKI Jakarta begitu ya? Betul sekali. Jadi kalau udah ada tanggap darurat atau tanggap bencana itu bisa dilakukan. Oke. Jadi Pak Kuku terakhir, kalau untuk agar masyarakat dan kita juga supaya tahu data-data terupdate untuk kondisi cuaca, kira-kira bisa didapatkan di mana Pak Kuku? Ya, di web kami bisa diakses setiap saat di BMKG Go ID. Nah, di situ ada info jangka pendek itu info cuaca, info jangka panjang klimatologi, baik data potensi hujan atau data distribusi awan kondisi sekarang ini yang kita punya 1 jam sekali. Kemudian radar itu adalah hujan pada saat itu kita dapat data per 10 menit. Jadi bisa menginfokan di mana aja hujan pada saat itu dengan radar cuaca. Informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat untuk menghindari banjir dan hujan deras ya. Baik. Semoga perkiraan BMKG tepat begitu ya supaya masyarakat ini bisa antisipasi lebih awal begitu ya. Terima kasih Pak Kuku telah hadir bersama kami. Selamat siang. Dan pemirsa, kami akan lanjutkan dialog kami masih berkaitan dengan waspada banjir dengan narasumber lainnya. Tetaplah bersama kami di Lunch Talk.